Hari ini gue baru pulang kantor dan gue kepikiran buat ngasih tahu kalian satu hal penting yang menurut gue kalian wajib tahu mengenai TikTok Ads dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari komen ini. Kenapa ada video mengenai TikTok Ads gue yang hilang gitu ya? Jadi kemana? Ada apa? Jadi konten kali ini bukan tentang edukasi, tapi gue akan memberikan sebuah fakta bahwa kalian harus segera stop buat ngiklan di TikTok. Nah, gue akan bongkar kenapa kalian harus berhenti ngiklan di TikTok. Oke, jadi banyak di antara kalian tuh yang selalu menganggap bahwa iklan itu bisa menjadi pengkali lipat penjualan, ibaratnya gitu ya. Ya, of course lah ya. Jadi kalau kita mau ngiklan, biasanya kita menggunakan ini kan objektif yang namanya objektif ya purchase atau shop ads gitu ya. Terus kita dikasih lihat sebuah hasil, oh ROAS-nya bagus, oh ROAS-nya nggak bagus gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Nah, hari ini gue mau kasih tunjuk kalian gitu ya. Jadi ini iklan gue full shop ads. Oke, as you guys can see gitu ya, gue sudah berada di Ads Manager di mana gue menarik data dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Nah, di sini juga di sebelahnya, nah ini gue sudah punya data penjualan ini dari 1 sampai 31 Agustus besar 5 miliar gitu ya, 5 miliar. Dan kalau kalian lihat di sini, nah, kalian lihat di sini aja deh. Gua ini beriklan di bulan Agustus ya, sebesar 15.600.000 dan gue dapat gross revenue dari iklan ini sebesar 2 miliar guys. Keren banget gak? ROAS gue 131. Nah, normalnya sebagai manusia gue bakal, sebagai orang marketing terutama advertiser, gue akan bangga dan gue akan share di sosmed dan gue akan kayak bikin kelas dan sebagainya. Ya nggak salah juga sih dengan itu sih, nggak salah juga gitu. Tapi gue sempat penasaran dan wondering gitu ya, kenapa ROAS gue kok bagus banget, padahal gue kayak merasa nggak terlalu ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kok bagus banget, kayak is that kayak apakah gue terlalu smart atau gue sangat pintar? Tapi gue merasa bahwa karena gue orangnya penasaran, gue pengen ngulik kenapa sih ROAS gue bisa bagus banget. Bahkan gue sendiri nggak tahu kenapa ROAS gue bagus, kan aneh ya. Anyway, gue pengen tahu apa alasan dibalik kayak ROAS 3 digit ini. Oke, gue akan mulai dengan struktur campaign gue. Jadi gue bikin 3 campaign gitu ya. Ada yang live, ada yang product shopping ads, ada yang video shopping ads. Normalnya semua omset yang gue dapatkan dari iklan, artinya kan ada 100 juta dari iklan live gitu ya, ada 300 juta dari iklan product shopping ads, ada 1 miliar dari iklan video-video yang gue iklanin. Ya dong, bener dong. Data ini kan yang kita dapat dari iklan nih. Terus pas kita cek di Seller Center, kalau kita cukup kritis, kita bisa klik yang namanya view breakdown di sini guys. Jadi view breakdown dan pastiin tanggal bulannya udah sama. Nah, ketika kita view breakdown, jadi kita ini disajikan data seperti yang tadi gue bagiin. Ada yang dari live, ada yang dari video shopping ads, ada yang dari product shopping ads. Nah, kejanggalan terjadi ketika gue tuh melihat bahwa wait, kayaknya gue tuh ngiklan 5 juta di video shopping ads dan ini semuanya konten internal, jadi nggak ada konten affiliate sama sekali. Tapi kenapa gue bisa dapat 1 miliar guys? Ini angka dari mana ya 1 miliar ya? Karena di Seller Center gue, video shopping ads ini hanya menyumbang 624 juta. Oke, ini sama ya 1 sampai 31 Agustus ya guys. Kalian lihat ya 1 sampai 31 Agustus. Jadi gue penasaran ini angka dari mana? Dari langit atau dari mana nih? Terus abis itu kalau mungkin ya live ya oke lah, gue cuma live gue dapat berapa tadi? 3 miliar ya, mungkin gue bisa ngikalin lebih bagus lagi atau gimana. Habis itu gue coba deep dive lagi gitu ya. Lebih parahnya adalah, ini kan tadi gue bilang gue ngikalin semuanya 5 juta adalah konten internal. Tapi kenapa ini angka 1 miliar dari mana? Karena gue cuma dapat 48 juta doang. Oke, gue kan coba masuk lagi konten iklan gue. Oke, nah di sini ya. Jadi ini adalah konten iklan dengan produk yang namanya adalah Face Mist guys. Ini Face Mist ya nama produknya. Dan gue mendapatkan 183 juta. Dan kalau kalian lihat di sini, kalian lihat sama bareng-bareng nggak mau gue ya. Nah, ini produknya adalah Face Mist guys. Ini bisa kalian lihat sendiri gitu. Di Seller Center, tadi gue dapat 180 juta ya, Face Mist, ingat-ingat tuh 180 juta. Di Seller Center ketika gue melihat secara detail video dan gue coba tarik ya di bulan Agustus, ini nggak ada yang 180 juta dari video gue. Ini paling mentok-mentok berapa? 16 juta guys, 5 juta, 4 juta gitu. Dan ini adalah account officialnya. Kalau affiliate juga nggak ada tuh video yang 180 juta. Nah, terus gue mikir apakah jangan-jangan artinya gue tadi dapat 183 juta itu adalah gross revenue untuk seluruh produk. Maksudnya, apakah gue berpikir bahwa oke, 183 juta ini jangan-jangan adalah gabungan omset bukan dari hanya video ini doang. Nah, tapi dari ini. Jadi apakah ketika ini, jadi ini nama produknya Face Mist ya. Jadi gue sudah pilih produk Face Mist ini.
Dan gue wondering, jangan-jangan si TikTok ini omset seluruh produk mau dari organik ataupun iklan dimasukin ke dashboard iklan semuanya. Nah, ini masih 11-12 nih, 172 juta gue dapat, gue ngiklan dapat 183 juta. Jadi kalau gitu pertanyaannya, apa gunanya iklan? Nah, setelah mengetahui ini dan lebih parahnya lagi, ini gue ada satu konten lagi, gue spending 1.700.000. Gue dapat 500 juta di VSA. Di VSA ya, ini bukan gue salah setting atau apa ya. Ini benar-benar video shopping ads guys. Gue dapat 500 juta dari VSA. Gue mikir, hah? Di mana gue 500 jutanya gitu loh? Karena kalian lihat sendiri guys. Gitu ya. Kayak dari mana 500 jutanya? Karena ini cuma 48,7 juta gitu. Jadi kayak gue nggak ngerti angka 500 juta itu dari mana kayak. Jadi kayak, nah ini angka 500 juta, apalagi bisa 1 miliar, apalagi VSA gue bisa 1 miliar itu dari mana? Jadi maksud gue gini teman-teman, setelah gue mendalami iklan, jadi please jangan gunakan iklan ini sebagai satu-satunya ujung tombak, tapi gunakan iklan ini sebagai awareness aja sih menurut gue. Jangan anggap iklannya sebagai conversion untuk kayak, oh ini konversinya bagus nih, ROAS-nya bagus, berarti nambah budget. Enggak, jangan kayak gitu, karena angka di sini misterius sekali. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, terus gue mesti ngapain? Jadi gue kalau tanpa iklan harus gimana biar brand gue bisa grow dengan di TikTok? Nah menurut gue akan lebih baik kalau kita memanfaatkan dua pilar ini, yaitu untuk bikin konten kita bisa lebih viral, satu lagi bikin KOL atau affiliate bisa jualan produk kita. Ini menurut gue banyak banget yang bisa dibahas dari kedua ini, dan jujur aja fakta ini gue share ke kalian gitu biar kalian tuh nggak salah langkah. Nah kalau kalian mau tahu gitu ya kayak oke, konten nih mesti ngapain nih. Nah di konten ini sendiri menurut gue di zaman sekarang ya, di tahun 2024 gitu ya, menurut gue konten ya yang bagus di zaman sekarang itu udah nggak bisa ngandelin cuma satu doang, namanya brand account gitu ya. Menurut gue lu perlu bikin 3 account yang punya karakteristik masing-masing kalau lu punya satu brand. Jadi ada satu brand account yang buat naruh kayak produk-produk kita, satu lagi akun media, satu lagi namanya creator account. Jadi ini adalah personal nih, ada orang nih yang ngomongin produk lu terus. Jadi lu perlu 3 pilar ini untuk bikin omset tuh bikin naik gitu loh, makin masif gitu. Jadi jangan cuma ngandelin satu doang brand account. Nah semua ini akan gue share gitu ya, update mengenai cara scale di TikTok. Dan tadi lihat sendiri omset gue 5M, gimana cara gue bisa nyampe omset 5M. Ini gue akan share semuanya di grup Telegram gue. Jadi kalau kalian juga penasaran dan pengen tahu gimana sih cara biar scale brand di TikTok, ini masuk aja ke grup Telegram gue berbayar gitu ya. Tapi gue akan coba share hal-hal atau cara-cara yang menurut gue bisa works dan akan selalu gue update di grup Telegram itu. Jadi itu aja sih menurut gue fakta yang pengen gue kasih share ke lo, bahwa kalian perlu mulai stop ngiklan di TikTok kalau tujuan kalian adalah untuk mengakuisisi. Better kalau mau pakai iklan, mau pakai TikTok Ads ya bagusnya buat awareness aja sih. Jadi bukan buat akuisisi. Jadi please untuk brand-brand awal jangan bakar-bakar budget di TikTok, terutama di awal. Mendingan gunain budgetnya buat ngembangin konten atau bagusin si KOL ini biar bisa jualan produk kalian. So itu aja faktanya dan semoga kalian juga tercerahkan, dan see you on the next video ya.